namun cukup dalam ya, sehingga kita memutuskan untuk kembali lagi ke luar. Selain itu juga lah di sini kata ini cukup bersahabat ya, jadi matanya kelihatan sekali melotot. Nah ini. Nah kali ini kita bersama Pak D Sunarko ya, atau Telapak Seno. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi saat ini kita mengunjungi sebuah jejak-jejak peradaban masa lalu ya. Dan bagaimana kemudian generasi saat ini tinggal menikmati perjuangan leluhur kita. Misalnya di sini ya, ada sebuah goa atau masa kuno dikenal dengan Goa Dawuan ya. Coba kita ingin menelusuri jejak Goa Dawuan ini. Masyarakat masih kemudian meuri-uri. Dan di sini ada beberapa jejak persajian, daun sirih, tembakau, bunga-bunga wewangian, air putih, bunga kantil, kenanga, melati, mawar, terus kemudian kopi ya, dan jenis persajian. Nah, termasuk di sini ada banyak bunga-bunga wewangian ya, untuk menghormati para pendahulu dalam pembuatan ini semacam lorong bawah tanah ya. Jadi gua ini cukup misterius, ada jejak-jejak pahatan ya yang masih kentara, dan bentuk gua ini cukup familiar ya, menyerupai rahim ibu ya. Dan di sini ada beberapa kelelawar besar penghuni gua. Gua ini cukup tinggi ya, ketinggiannya ini sekitar 8 meter. Untuk lebar bervariasi antara 3 meter sampai setengah meter. Ada yang beberapa daerah yang sempit ya, setengah meter. Dan beberapa hewan penghuni gua ini, antara lubang-lubang ini ya, masih juga dikasih perdupaan. Jadi lubang-lubang ini masih dihuni oleh beberapa hewan, antara lain kelelawar. Ada juga beberapa kita harus hati-hati, mungkin ada ular ya. Terus kemudian katak biasanya, karena dekat dengan air ya. Dan ini ada lubang-lubang misterius yang ada jejak-jejak hitam ya. Kemungkinan ini semacam luwak ya, luwak atau hewan yang lainnya yang menghuni lubang-lubang ini. Nah ini. Kemudian jika kita lebih dalam lagi, kita akan bisa melihat bahwasanya pahatan-pahatan ini itu merupakan pahatan-pahatan yang dibuat oleh leluhur kita ya, dalam usaha kemungkinan untuk mengalirkan saluran irigasi ini. Dan ini benar-benar dipahat di batu cadas atau gunung, artinya menyalurkan sebuah sungai dengan menembus bukit kecil yang merupakan padas atau paras yang sangat keras ini ya. Nah ini. Jadi kita rahayu. Mbak, permisi Mbak. Jadi semakin ke dalam kita juga semakin penasaran bagaimana kondisi dalamnya. Cuman di sini ada semacam aliran atau lubang yang menyempit ya. Nah, yang menyempit. Cuman kita tahu bahwasanya nanti semakin ke dalam ada sesuatu yang lebar ya. Nah, ini. Nah, ada beberapa kelelawar yang memang hal seperti ini. Salah satunya adalah merupakan habitat dari kelelawar. Kelelawar di sini kelelawar yang cukup besar, kemungkinan kelelawar pemakan buah ya, atau kalong. Jadi ini agak sempit tapi dalam itu mulai lebar. Jadi kita ke sana agak miring ya. Pak D, mari Pak D. Nah ini. Jadi untung penerangan kita cukup terang sehingga
dinding-dinding dan langit-langit gua ini sangat terlihat jelas sekali ya. Nah ini. Namun kali ini kita tidak bersama tim yang banyak, melainkan berdua ya dengan Pak D atau Telapak Seno channel YouTube-nya ya. Dan kita coba mulai memasuki area yang gua ini sebenarnya sangat indah. Jadi batu padas yang sangat keras ini digali oleh leluhur kita, dan dimana kemudian kita miring Pak D ya, miring. Jadi ini sambil menunggu Pak D, kita akan bisa menyaksikan ya bahwasanya ini adalah gunung batu cadas yang dipahat oleh leluhur kita sedemikian rupa sehingga kemudian aliran sungai ini terus mengalir hingga sepanjang masa mengaliri sawah-sawah yang ada di bawahnya. Gimana Pak D? Masih terus penasaran Pak D ya? Masuk ke dalam Pak D ya? Iya Pak D, ayo Pak D, kita coba masuk Pak D. Pelan-pelan ini mulai Pak D, mulai agak lebar yang di dalam ini. Memang tadi dari sana itu mulai nyempit. Nah ini ada semacam apa ya yang berwarna emas itu Pak D. Nah ini agak dalam dikit Pak D. Cuman Ya, gitu lampunya. apa? Lampunya. Oh ya Pak D, ya Pak D. Oke, sebentar ya sambil menunggu Pak D ini kita coba. Lah Pak D ini salah satu penghuninya kita temukan Pak D. Apa itu Mas? Hah? Apa Mas? Pangeran Katak Pak D. Oh, Ini Pak D. Nah ini salah satu penghuninya kita temukan ya. Semacam katak raksasa ini. Nah ini. Jadi ini Pak D, hitam Pak D. Nah, jadi salah satu penghuninya katak raksasa yang kemungkinan katak ini sangat jinak. Dan katak ini memang dihubungkan dengan semacam ilmu kekebalan pada masa Prabu Brawijaya terakhir, Prabu Brawijaya 5. Karena kulit katak yang sangat tebal. Bahkan konon katanya kalau jatuh dari atas itu tidak Pak D, tidak lecet Pak D. Nah, ini lagi ada Pak D. Dua Pak D kataknya Pak D. Ada lubang-lubang. Ah ini Pak D. Kataknya dua Pak D ya. Ini kelihatannya lebih jinak Pak D. Ini bagus kataknya Pak D. Warna kulitnya ini makan apa ya kata-kata di lubang-lubang seperti ini Pak D. Cuma di sebelah sini Pak D ini ada semacam lubang. Lah ini ada jejak-jejak hewan. Ini kaki-kakinya. Kemungkinan ini semacam hewan. Halo, ada kelelawar Pak D. oh iya, banyak kelelawar. Banyak kelelawar di sana Pak D. Nah ini Pak D, banyak kelelawar di sana Pak D. Ini semacam ceruk ya, kemungkinan ceruk pertapaan ini sengaja dibuat dan dilubangi persis di tengah-tengah dari gua. Selain itu juga kita sebelum sampai ke air masuk ini sudah agak sempit dan agak rendah Pak D. Agak rendah. Ya Pak, mungkin diteruskan apa Pak D sampai tuntas Pak D. Apa? Enggak muat aja Mas. Oh ini nggak muat Pak D ya? Enggak muat. Oke lah, karena dari di sana kita akan bisa melihat saluran air yang memasuki gua ini, namun cukup dalam ya, sehingga kita memutuskan untuk kembali lagi ke luar. Selain itu juga lah di sini kata ini cukup bersahabat ya, jadi matanya kelihatan sekali melotot. Nah ini. Nah kali ini kita bersama Pak D Sunarko ya, atau Telapak Seno. Mungkin bisa mengunjungi channelnya teman-teman. Nah ini, jadi gua ini memang dipercaya sebagai, sedangkan ceri ini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat ya. Kita tidak mengada-ngada. Namun dari segi ekofak atau artefak atau feature yang ada di lokasi ini, gua ini dimungkinkan dibangun pada masa Airlangga abad ke-11 Masehi ya. Kemudian terus dilestarikan hingga saat ini. Sedangkan kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat, jadi gua ini itu dihubungkan dengan pertapaan Pangeran Diponegoro. Nah ini cerita tutur yang berkembang di masyarakat desa setempat ya, karena lokasi ini merupakan punden jorongan dari desa Sugeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lah jadi gua ini cukup indah dan cukup keras, dan kemungkinan memang fungsinya adalah gua irigasi ya, gua irigasi. Dan kita selain kemudian cerita tutur yang berkembang di masyarakat berhubungan dengan
pertapaan Pangeran Diponegoro juga memang di depan ada semacam ular naga Antaboga Angling Dharma yang dipercaya juga menjaga gua ini ya. Coba kita lihat ya nanti ya. Nah ini coba kita juga bersama Bude. Nanti mungkin Bude bisa menambahkan penjelasan ya Pak De ya. Nah ini Pak De bisa menambahkan penjelasan terkait mungkin penghuni-penghuni gaib di gua ini. Nah ini juga salah satu kekayaan tradisi budaya kita. Kita juga masih perhatian terkait hal-hal yang bersifat magis, sakral maupun hal-hal yang di luar akal rasional ya. Nah ini coba kita tanyakan ke Bude ya. Ya Bude, ketika Bude mengamati gua ini Bude, mungkin Bude bisa merasakan apa saja Bude yang menghuni gua ini atau yang menjaganya Bude. Sosok tampan, besar, Ya. gagah, ya pokoknya gagah, ganteng lah. Iya. Itu duduknya di situ itu kayak kursi singgasana. Kursi singgasana. Iya, yang di sebelah sini. Oh iya betul. Kalau terowongan itu memang apa ya? Banyak makhluknya terowongan itu. Banyak makhluknya. Iya. Antara lain Bude apa saja yang Bude lihat? Kayak yang menyeramkan, matanya merah. Iya. Ada yang matanya satu. Matanya Cuma satu di tengah. Rambutnya gini. Oh Ada yang ada apa sih yang itu taring? iya ada taringnya. Taring. Iya betul. Ada yang nggak ada kakinya. Oh nggak ada kakinya. Iya banyak di situ. Banyak Kalau di sekali sini penghuninya. memang kayak singgasana penggawa kerajaan lah. Penggawa Nggak tahu kerajaan. pokoknya itulah. Oh yang di depan sini Bude ya. Iya. Yang ini sebelah sini. Oh iya Bude. Yang sebelah sini. Jadi sebelah sini ini ada semacam singgasana raja ya. Raja, iya. Singgasana raja di sebelah sini ya, di sebelah sini. Sedangkan di dalam gua ini banyak hal-hal yang Yang aneh-aneh itu aneh-aneh, itu. makhluk-makhluk aneh ya. Tapi semuanya itu sabar lah. Semuanya sabar, meskipun wajah-wajahnya menyeramkan, tapi sabar ya. Sabar. Luar biasa Bude. Kalau ini memang kayak benteng. Oh Bukan di sini, Kak. Di sini. Oh di sini semacam gerbang atau benteng Bude ya. Di sini ada benteng. Ya Bude. Kolam rendam naga kayak ular. Oh di sini tempat berendamnya naga raja. Berarti di bawahnya singgasana raja itu ada ular naga yang berendam. Mungkin yang menjaga, mungkin yang nggak tahu lah. Ya mungkin yang menjaga, mungkin penjaganya Bude ya. Menjaganya. Ya luar biasa. Terima kasih Bude ya. Coba kita lanjutkan. Jadi Punden ini sudah dibangun oleh desa ya dan sangat indah, dilengkapi dengan cungkup-cungkup, jembatan-jembatan, taman-taman, serta di sini kita akan melihat bahwasanya di bawah pohon angsoka tua, diduga pohon angsoka yang berumur ratusan tahun ini di bawahnya itu ada semacam relief pusaka-pusaka Nagaraja Angling Dharma. Nah, seperti ini. Dan luar biasa sekali. Di sini juga banyak menggunakan tulisan Jawa ya. Dalam setiap beberapa batu dan gapura masuk itu juga menggunakan tulisan Jawa yang bisa dibaca punden jorongan misalnya seperti itu. Ada juga beberapa yang lainnya itu juga menggunakan Jawa, tapi Jawa baru ya, bukan Jawa kuno era Majapahit. Semoga hal-hal seperti ini tetap bisa mengingatkan kita akan perjuangan para leluhur ya dalam memakmurkan dan dalam kemudian prestasinya yang hasil dari karyanya itu tetap bisa kita nikmati hingga saat ini. Semoga istana terpendam tanah ini bisa kemudian memberikan kemaslahatan bagi warga sekitar ya, masyarakat setempat. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.